wabarakatuh. Saya Yudi Aris Siswanto, calon guru penggerak dari SMP N1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan diskusi terkait dengan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi dengan rekan sejawat saya di sekolah tempat saya mengajar. Baik, Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat gitu. Tetap semangat. Baik. Sebelum nanti saya ikut dalam kegiatan observasi di kelas panjenengan, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pra-observasi kali ini. Oke. Baik, Enda. Jadi yang pertama, kira-kira nanti untuk tujuan pembelajaran yang dipersiapkan atau yang ditujukan untuk kelas nanti itu apa? Kali ini anak-anak sudah sampai di materi terakhir untuk kelas 9. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mempelajari materi sejarah mulai dari awal masa kemerdekaan, masa parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan yang terakhir di masa reformasi. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu bisa memahami, bahkan mereka bisa menguasai materi itu dengan baik. Itu baik. Luar biasa berarti untuk ini mapelnya IPS gitu. IPS. Untuk kelasnya kelas 9C. Baik. Ya, kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai nanti Bu, yang panjenengan persiapkan itu bagaimana? Untuk area pengembangan itu nanti kami harapkan anak-anak selain mereka memahami materi yang mereka cari atau mereka gali sendiri, diharapkan mereka bisa berkembang IT-nya, sehingga mereka saya minta untuk membuat PPT, tapi dengan menggunakan aplikasi. Bebas mereka memilihnya, boleh pakai Canva, boleh pakai PDF ataupun yang lainnya, terserah. Bahkan mungkin kalau mereka tidak memiliki HP pun, mereka boleh mengerjakannya dalam bentuk manual, misalnya membuat portofolio atau mind map juga boleh, terserah. Yang penting mereka menyajikan materi itu dengan baik, dengan cara mereka sendiri. Berarti ini berdasarkan dari kreativitas masing-masing ataupun minat masing-masing ya. Dan diberi kebebasan siswa dalam menentukan produknya nanti. Bisa berupa digital maupun manual. Luar biasa sekali. Baik, kemudian Bu Enda, untuk strategi yang dipersiapkan Bu Enda dalam pembelajaran ke kelas 9C nanti bagaimana? Pertama, saya bersama anak-anak membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati di situ, nanti pada pelaksanaan ini mereka buat sendiri, mereka tempel keinginan mereka, kesepakatan mereka tempel, kemudian kita ambil beberapa kesepakatan saja, karena dari 31 anak mereka semuanya berpendapat, sehingga kita ambil nanti secara garis besar saja pokoknya gimana. Jadi salah satunya misal mereka harus tertib dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, mereka menghindari untuk mengganggu teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu mereka membuat kesepakatan jika ada teman-teman yang kurang fokus pada saat penyampaian materi, mereka berkeinginan untuk teman yang kurang fokus tadi untuk menggantikan teman lainnya yang berpresentasi. Jadi saya ikut mereka saja. Baik. Karena itu kalau menurut saya juga baik, supaya mereka bisa fokus mengikuti pembelajaran. Intinya bagus sekali. Untuk model pembelajaran nanti
berdiferensiasi nih, betul nih, Ya. sesuai catatan tadi ya. Ya. Kemudian untuk sarana prasarana lain Bu yang digunakan untuk alat atau mungkin media tambahan. Oh iya. Setelah tadi ya kesepakatan yang Iya. sudah kita buat, kemudian yang kedua saya memberikan kebebasan untuk mereka berkelompok tapi cukup berdua saja. Artinya apa? Kalau berdua itu mereka bisa betul-betul bekerja dua-duanya. Kalau terlalu banyak nanti yang lainnya main-main, yang hanya 1-2 orang saja yang Mengandalkan bekerja. beberapa Iya. saja. Jadi hanya titip nama saja. Iya. Ya, saya berharap tidak seperti itu. Paling tidak bisa menghindari atau meminimalkan mereka yang nggak fokus Nggak tadi fokus. untuk fokus ke karya yang harus mereka buat. Kemudian apa ya? Mereka membuat aplikasi ini dengan saya meminta mereka membawa HP mereka ya. Ada yang bawa laptop juga boleh, terserah mereka apa yang mereka miliki. Kemudian setelah itu nanti pada pertemuan berikutnya saya meminta mereka masing-masing untuk mempresentasikan materi yang sudah mereka cari sendiri, mereka susun sendiri. Dari beberapa kelompok itu ada materi yang sama sehingga saya membuat mereka untuk salah satu wakil saja yang menyampaikan sehingga kelompok yang lainnya menanggapi. Apakah sudah lengkap, apakah masih kurang materi yang disampaikan dan lain sebagainya. Baik. Luar biasa sekali. Saya rasa saya sudah tidak sabar ingin segera mengikuti observasi di kelas panjenengan tentang atau IPS reformasi dan lain-lain ini ya. Baik, setelah ini kita langsung menuju kelas, nggih, Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Endah atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Edi. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah diskusi dari saya beserta rekan sejawat saya Bu Endah Kurniasih selaku guru mapel IPS kelas 9. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Orde Baru dan Reformasi. Seperti yang sudah lalu, materi yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu yaitu masa parlementer, kemudian masa demokrasi terpimpin. Siapa yang masih ingat simpulan terakhir kemarin antara materi demokrasi terpimpin dan masa parlementer? Siapa yang masih ingat? Yuk, tunjuk tangan. Tetap apresiasi 12. Yuk. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya? Saya punya Ya, sebentar. Putri dulu. Ya. pada masa parlementer Indonesia diberikan satu kebaikan dan juga satu keburukan. Kebaikannya adalah Indonesia melahirkan gerakan non-blok yang diselenggarakan di Bandung pada Konferensi Asia Afrika dan juga perluasan wilayah dengan deklarasi Juanda. Apalagi kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana dengan politik luar negeri? Bebas aktif terjadi keblok karena lebih condong Oke, kita berikan tepuk hebat dulu. Tapi seperti biasanya, siapa yang kurang fokus, siapa yang belum siap untuk pembelajaran hari ini, nanti kita akan coba memberikan apresiasi untuk menggantikan mereka berpresentasi. masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan.
jangka panjang dilakukan, juga alasan mengapa program jangka itu harus dilaksanakan. Dan saya izin menambahkan isi supersemasnya. Isi supersemas adalah pemberian mandat kepada Lejen Suwarto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Kalau dari teman-teman yang lainnya belum tahu itu udah teman-teman pada Putri, terima kasih. Oke, Swasembada itu apa? ada kata swasembada tadi di sana. Ya. Apa swasembada itu? Swasembada itu adalah Swasembada adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri. iya, usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Oke, jadi saya tidak perlu melakukan penguatan kembali karena kesimpulan dari 4 orang teman kalian itu sudah mencakup semuanya, bahwa masa Orde Baru itu intinya tadi masa di mana masyarakat hidup lebih nyaman dibandingkan masa sebelumnya. Karena apa? Pembangunan ditata berencana 5 tahun sekali, dititik beratkan pada bidang apa, di situ jelas, ya. Asal dilanjut dengan materi berikutnya ya. Masa reformasi, kita berikan semangat dulu untuk kelompok Lamas dan Nabisa. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Hamida, absen 13. Perkenalkan, nama saya Laras Kanasori dan Samudra, absen 15. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi masa reformasi. Pengertian. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. 1988 ada 80 partai politik, sedangkan pada tahun 1999 telah mencapai 141 partai. Apa yang menyebabkan bangsa Indonesia itu menghendaki adanya reformasi tadi? Mampus deh kok mau reformasi. Intinya seperti itu. Karena masyarakat ingin melakukan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Ya, ya. Ada tambahan? Ada tambahan dari kamu lain? Ya, mau menambahkan Hanun? Kemajuan pembangunan yang tidak merata, harus adanya krisis moneter, dan pokoknya KKN masa Orde Baru. Oke. Apa yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada saat masa reformasi dimulai? Apa yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri? Dikarenakan pada saat itu kan pembangunan tidak merata, banyak mahasiswa yang tidak terima sehingga menimbulkan kejadian demonstrasi. Demonstrasi pada saat itu sampai di gedung-gedung DPR. Nah, mahasiswa meminta ketua DPR untuk menegaskan sikap tentang ketidakrataan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, ketua DPR atau Harmoko menginginkan presiden untuk menurunkan jabatannya, digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Oh, ya, seperti itu. Saya tidak perlu memberikan tambahan. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Ya, Ya, sudah. Yang lain. Ya, sudah. Kamu bagaimana jawab saja. Tidak boleh melihat dulu. Ya. Oke, Sri. Sebutkan satu orang, satu negara. Nanti saya ganti ke yang lain. dan salah satunya adalah Francisco Ramos dari Filipina. Oke, 2, Dari Indonesia. 3.
Dari gitu? Dari Singapura. Sudah berapa? 4. Satu lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Pada masa Orde Baru, mulai dari Lepelita 1 sampai dengan Lepelita 6. Tidak usah buka buku. Tadi sudah dijelaskan di depan. Pelita 1, titik beratnya pada bidang apa tadi? Ya kan? Titik beratnya pada bidang pertanian. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Luar alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Tetap semangat, nggih. Baik, saya minta izin beberapa waktu ke depan untuk melakukan diskusi terkait kegiatan pembelajaran dari panjenengan yang praktekkan tadi. Di mana kegiatan observasi, pasca observasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana atau hasilnya seperti apa dari pembelajaran yang barusan menjalankan kita. Baik, siap Bu? Siap. Siap. Baik, setelah melakukan praktek pembelajaran di kelas tadi, kira-kira bagaimana menurut panjenengan? Modelnya apakah sudah sesuai, sudah tepat sasaran untuk pembelajaran di kelas tadi? Ya Pak. Insya Allah sudah sesuai. Mudah-mudahan ya, menurut saya. Jadi pembelajaran hari ini anak-anak saya minta untuk melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, karena sebelumnya saya meminta anak-anak untuk membuat PPT tentang materi yang terakhir di semester ini, sehingga hasilnya harus dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, ini saya bentuk anak-anak supaya mereka bisa berkarya semuanya. Satu kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Iya. Kemudian dalam pembuatan PPT ini pun saya memberikan kebebasan pada mereka. Saya berikan pilihan, boleh menggunakan aplikasi Canva, boleh menggunakan aplikasi yang lain, atau yang berkeberatan misalnya untuk penggunaan IT yang masih kurang, saya berikan juga kesempatan untuk membuat dalam bentuk portofolio, sehingga mereka mungkin nanti menempatkan materinya dengan menggunakan kertas, ya, dengan menggunakan kertas di papan tulis seperti itu. Ya, kalau memang saya amati dari pembelajaran pendidikan di kelas sudah sangat baik, ya, bukan cukup tapi sudah sangat baik. Yang mana pendidikan sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Artinya sudah melakukan berpihak pada murid sepenuhnya, membagi siswa berdasarkan minat, karakter, ya, ataupun bahkan dari pihak siswa seperti itu. Ada yang membuat infografis, ada yang portofolio, kemudian ada yang PPT, macam-macam. Dan saya rasa sudah sangat memuaskan. Baik, untuk itu perasaan Endah apakah sudah cukup puas ataukah sedih atau bagaimana? Alhamdulillah untuk anak-anak kelas 9, karena mungkin sudah kelas 9 sehingga mereka sudah bisa mengkondisikan bagaimana harus membuat pertanyaan, bagaimana harus bersikap saat temannya mempresentasikan hasil karyanya. Karena sebelumnya kita juga sudah buat kesepakatan bahwa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh temannya,
Karena saya menyampaikan juga, saya tidak akan mengulang, saya hanya memberikan penguatan saja, sehingga mereka betul-betul harus memperhatikan temannya saat menyampaikan informasinya. Kemudian ada kesepakatan yang kita buat, jika di antara mereka ada yang kurang memperhatikan temannya, anak-anak sudah membuat kesepakatan sendiri bahwa mereka nanti menggantikan temannya yang sedang berpresentasi. Ya, apapun itu materinya, siap atau tidak siap, mereka harus menggantikan. Jadi dengan seperti itu kita harapkan mereka kondusif dalam kegiatan ini. Baik, luar biasa sekali. Jadi untuk pembelajaran ataupun model metode yang menyenangkan. Jadi intinya perasaan saya sangat senang sekali, karena mereka antusias. Antusias. Kemudian Bu Endah, yang saya tanyakan yaitu tentang apa sih kelebihan dari model atau metode pembelajaran yang pengen terapkan tadi? Baik Pak Yudi, untuk kelebihannya anak-anak di sini mereka mau membaca materi itu dengan sendirinya. Itu kelebihannya. Secara mandiri mau. Iya, secara mandiri. Daripada kita yang menyampaikan, mereka bengong aja, nggak mau membaca, suruh buat pertanyaan juga sulit. Tapi dengan seperti ini, dengan memperhatikan slide demi slide teman-temannya saat mempresentasikan materi, mereka dengan baik mengikuti. Tetapi kelemahannya ada di beberapa anak yang memang tanda petik ya, anak-anak ini memang kurang fokus di materi itu. Ya, mereka walaupun dengan terpaksa mengikuti, tetap mereka kontribusinya kecil kegiatan ini. Baik, ya sudah saya tadi amati, memang ada yang sangat partisipasi, artinya berperan saat ini, ada yang sedang dan juga memang ada yang sedikit. Baik, itu juga untuk kekurangan dari model ataupun metode yang sudah menyenangkan. Kemudian untuk kedepannya dalam pembelajaran berikutnya, kira-kira apa yang penjenengan rencanakan dalam pembelajaran berikutnya? Apakah merubah model ataukah menggunakan media atau permainan atau seperti apa? Kedepannya sih, karena mereka sudah membuat materi itu sendiri, nanti ke depan insya Allah kalau waktunya cukup, karena ini sudah kelas 9, jadi kalau masih ada waktu nanti kita coba bermain mencari pasangan atau apa itu namanya match. Jadi materi kekurangan dari materi yang sudah dibahas. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali yang Bu Endah rancang ataupun yang sudah menjadikan terapkan dalam pembelajaran untuk siswa. Nah, untuk yang terakhir kalinya, saya sangat apresiasi atas usaha menjenengan dalam membimbing ataupun tadi memberikan waktu yang penuh kepada siswa untuk lebih aktif, lebih produktif dalam membuat karya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan bisa menginspirasi kita semua, khususnya saya seperti itu. Baik, Bu Endah, saya cukup sekian kegiatan pasca observasi ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau mungkin nanti kita bisa melakukan kegiatan observasi lainnya di kegiatan di lain waktu seperti itu. Iya Pak Yudi. Baik. Saya juga terima kasih. Dengan seperti ini nanti kita bisa sharing untuk yang berikutnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih tadi sudah melakukan kegiatan pasca observasi ya bersama Bu Endah. Terima kasih juga Bu Endah. Sama-sama. Setelah saya amati gitu ya Pak Yudi ya, ketika Pak Yudi melakukan pasca observasi tadi bersama Bu Endah, sudah luar biasa banget sih Pak, sudah ini ya, sudah memenuhi dari praktek coaching yang diharapkan seperti itu ya Pak Yudi. Tadi Pak Yudi juga sudah menyampaikan, menanyakan ya
kelemahan, kelebihan dari proses pembelajaran yang sudah Bu Endah lakukan ketika di dalam kelas. Nah itu luar biasa, dan Bu Endah juga sudah menggali sendiri gitu ya. Akhirnya Bu Endah juga sudah bisa menemukan apa perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Sudah mewakili semuanya, rencana ke depan tidak lanjutnya sudah bagus semuanya. Cuma ada sedikit sih Pak Yudi, ada apa yang terlewat barangkali ya tadi, kendala atau permasalahan yang mungkin dihadapi Bu Endah ya ketika tadi kan ada siswa yang kurang aktif itu barangkali gitu. Barangkali ditanyakan itu saya rasa memang kelewat ya Pak Yudi. Jadi tadi sudah masuk juga, Bu Endah juga sudah menemukan. Lebih difokuskan permasalahan yang dialami Bu Endah ketika melakukan pembelajaran. Barangkali ada, tapi kalau tidak ada ya kita lewat itu aja ya, itu ya lebih ke situnya saja sih Pak. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah oke, luar biasa, keren, top banget gitu. Terima kasih Bu Endah sudah membantu kita juga. Terima kasih juga Pak Yudi, sukses selalu ya Pak. Bu Endah juga terima kasih. Sama-sama.